Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menerangkan tentang troubleshooting kerusakan motor listrik. Troubleshooting ini penting untuk kita bisa mengetahui kerusakan secara presisi, dan troubleshooting yang kita lakukan ini adalah pengalaman 2 tahun relasi saya dalam menangani berbagai problem terkait dengan electrical bike, ya, baik itu motor listrik, sepeda motor listrik, ya, dan sejenisnya. Oleh karena itu kita akan langsung saja kita mulai untuk poin-poin troubleshooting yang sering terjadi, ya, yang dialaminya secara 2 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Nah, sebelum kita bisa melakukan troubleshooting dengan baik, kita hendaknya sebelumnya sudah memahami sirkuit rangkaian untuk motor listrik, ya, mulai dari penyambungan dari ke baterai, controller, ignition switch, ke motor BLDC, kemudian throttle, ya, kemudian dan untuk kabel-kabel sensor lainnya. Ya, tapi ini rangkaian sederhananya dulu, ya. Intinya ini sudah harus paham basic electrical untuk motor listrik, ya, untuk mengoperasikan motor listrik. Kalau ini sudah paham, baik penyambungannya, pengkabelannya, maupun sistem kerjanya, maka kita bisa memulai untuk melakukan poin-poin troubleshooting penting, ya, terkait dengan motor listrik ini. Baik, ya, sepeda motor listrik, ya, ada 4 setidaknya yang kita bisa rangkum, ya, berkaitan dengan pengalaman relasi saya yang sudah menangani berbagai kerusakan terkait sepeda motor listrik. Yang pertama adalah sepeda motor listrik mati total, ya. Yang perlu dicek diantaranya adalah yang pertama adalah baterai, yaitu harus diukur tegangan baterai ke controller, ya. Kemudian perlu diketahui juga tegangan baterai ini, ya, jangan sampai dari terminal ke terminal itu ada selisih, ya. Karena ketika ada selisih, misalkan 4,2 volt, berikutnya hanya 4 volt, selisih 0,2 volt ini perlu kita waspadai, ya, karena biasanya terkait dengan ada permasalahan sambungan atau permasalahan koneksi. Ini lama-lama jika dibiarkan bisa ngefong, ya, bisa mempengaruhi kinerja motor listrik, dan ini sangat membahayakan karena untuk motor listrik harus benar-benar fix konektor-konektor sambungannya. Yang kedua adalah kunci kontak rusak. Ini mudah pengecekannya, ya, kunci kontak rusak. Cuman butuh multitester. Yang satu ini butuh nanti voltmeter. Yang ketiga adalah cek controller. Pengecekan controller ini meliputi pengecekan tegangan output, yaitu tegangan yang keluar, ya. Tegangan output ini ada yang ke throttle dan ada yang ke hall sensor. Ini kita ukur. Nanti standarnya biasanya antara 3,8 sampai 4,5 atau 5 volt, nggak ada masalah. Ini, ya, ketika sepeda motor listrik mati total. Kemudian permasalahan yang kedua adalah sepeda motor listrik hidup tapi no respon. Ketika sepeda motor listrik hidup tapi no respon, ya, kita harus perhatikan yang pertama adalah cek controller, cek tekanan output ke throttle dan hall sensor. Jika tidak ada atau tidak sesuai standar, biasanya controller bermasalah, ya. Kemudian yang kedua, cek tegangan sinyal throttle. Ini standarnya 0,8 sampai 5 volt. Kalau ini bermasalah juga masalah throttle-nya. Kemudian yang ketiga adalah cek hall sensor. Cek masing-masing hall sensor pada motor BLDC dengan pengecekan common positif. Kalau ini ada masalah, berarti sensor yang ada, hall sensor yang ada di motor itu ada yang rusak, ya. Walaupun salah satunya tetap harus diganti semuanya sebaiknya, ya, karena kerusakan pada hall sensor ini akan menjadikan suara-suara, ya, yang ada di motornya. Begitu juga kinerjanya juga tidak akan normal. Berikutnya power drop, ya.
Power drop meliputi semua kasus ya, yang semisal ini ya, yaitu hidup normal sebentar mati. Ini salah satu contoh terjadi power drop. Satu permasalahan power drop biasanya ada pada baterai yang bermasalah ya. Dan ini gejalanya yang pertama bisa terjadi display voltmeter tiba-tiba mati, berarti ini baterai bermasalah ya. Yang kedua, display volt turun mendadak, ini baterai drop, ini juga baterai bermasalah. Jadi harus ada pengecekan yang serius terkait baterai. Yang kedua, overhead controller, controller panas. Controller panas ini biasanya MOSFET-nya sudah mulai bermasalah juga ya. Karena apa? Karena panas ini memang sebaiknya jangan sampai terjadi pada sistem rangkaian elektrik ya. Itu menjadikan komponen-komponen yang ada di controller ini akan menjadi bermasalah, sehingga sebaiknya ketika overhead ini controller biasanya sudah mulai nilai-nilainya sudah ngacau, sehingga harus kita ganti controllernya. Berikutnya lain-lain ini sebetulnya masih kategori simpel. Di antaranya misalkan motor berat. Motor berat ini karena ada konslet baik antara kabel yang ada di motor, yang ada di arus positifnya ya. Atau bisa dikatakan ini biasanya umumnya yang terjadi di kontrol adalah MOSFET konslet. MOSFET yang konslet ini menjadikan motor itu berat sekali ya. Tapi ini justru sebuah kerusakan yang mudah untuk dideteksi. Biasanya yang seperti ini MOSFET konslet ini bisa dibongkar kontrol, ganti MOSFET saja, atau sebaiknya ketika nggak mau ribet ganti controller saja, nanti lebih aman. Seperti kemudian yang berikutnya adalah lampu-lampu indikator, ban, dan lain-lainnya. Semua nanti lebih ke hal-hal yang mudah terlihat, ini yang simpel, sehingga dikatakan lain-lain ini ya, karena kategorinya lebih simpel. Demikian ya, itu 4 problem yang sering terjadi, yang merupakan pengalaman 2 tahun dari relasi kami menangani berbagai kerusakan motor listrik. Nah, diantaranya sepeda motor listrik mati total, kemudian hidup tapi no respon, power drop, dan lain-lain ya. Sehingga dengan modal untuk mengkategorikan kelompok-kelompok kerusakan ini, mudah-mudahan akan menjadikan kita lebih mudah untuk perbaikan, karena kita bisa lebih cepat melakukan troubleshooting, sehingga kerusakan sepeda motor listrik ini bisa dideteksi lebih dini dan tidak tambah parah kerusakannya. Demikian dari kami, Dadang, khusus mekanik motor, Auto Champion Training Center. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.